Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar. Kelompok 3 terdiri dari 3 orang, yaitu Dian Sulaiman, saya sendiri, Devira Rimadhani Santoso, dan Galuh Ayu Fernanda Lestari. A. Konsep permintaan. Pengertian. Permintaan adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dengan anggapan hal-hal lain tetap sama. 1. Konsep permintaan individual. Pengertian. Permintaan individu atau individual demand adalah jumlah barang atau jasa yang konsumen sedia dan mampu minta dengan harga yang berbeda. Ceteris paribus, konsumen di sini dapat merujuk pada orang ataupun perusahaan. Menurut Sukirno, faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 5. Cita rasa masyarakat. 6. Jumlah penduduk. 7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. 2. Hukum permintaan yang mempunyai slope negatif. Hukum permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah permintaan suatu barang yang berbanding terbalik atau negatif. Jadi, kurva permintaan berslope negatif lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 ini. Gambar kurva permintaan miring negatif nomor 4 ini telah dijelaskan tentang hukum permintaan. Ada kalanya hukum permintaan tidak berlaku, yaitu kalau harga suatu barang naik, justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Paling tidak ada 3 kelompok barang di mana hukum permintaan tidak berlaku, yaitu 1. Barang yang memiliki unsur spekulasi, 2. Barang prestis, dan 3. Barang event. 3. Pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena adanya faktor tertentu yang mengintervensi kurva awal. Perubahan kuantitas yang ditawarkan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva. Perubahan penawaran menyebabkan bergesernya keseluruhan kurva. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berpotensi menggeser kurva permintaan, yaitu harga produk yang diinginkan, pendapatan atau income, harga produk sejenis, selera, dan ekspektasi. 4. Permintaan pasar untuk satu komoditas. Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Secara lebih umum, komoditas adalah suatu produk yang diperdagangkan termasuk valuta asing, instrumen keuangan, dan indeks. Karakteristik dari komoditas yaitu harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar, bukannya ditentukan oleh penyalur ataupun penjual, dan harga tersebut adalah berdasarkan perhitungan harga masing-masing pelaku komoditas. Permintaan untuk berbagai komoditas oleh perorangan biasanya disebut sebagai hasil dari proses maksimalisasi kepuasan. Penafsiran dari hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta dari barang yang diberi, memberi semua barang dan jasa yang lain. Pilihan pengaturan seperti inilah yang akan memberikan kebahagiaan tertinggi bagi para konsumen.
Dalam analisis permintaan, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama sangat dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan, yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Bila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta akan berkurang atau menurun. Dengan asumsi ceteris paribus yang berlaku, muncullah hukum permintaan, yaitu makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Demikian sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak pula jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. Penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. B. Konsep penawaran. Pengertian. Penawaran secara harfiah adalah perilaku seseorang untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lainnya. Namun, pada ilmu ekonomi, penawaran terbagi menjadi dua, yaitu penawaran mikro dan penawaran makro. Penawaran mikro adalah penawaran perorangan di mana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Sedangkan penawaran makro adalah penawaran yang lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Penawaran mengindikasikan jumlah produk yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen. Di sini dikenal hukum penawaran yang menyatakan bahwa faktor lain dianggap konstan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat ketika harga barang tersebut naik. Untuk memahami hal tersebut, dibuatlah kurva penawaran, yaitu grafik yang menghubungkan antara kuantitas dan harga barang yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Harga barang. 2. Jumlah penjual atau produsen. 3. Bencana alam. 4. Harga barang pengganti. 5. Biaya produksi. 6. Kemajuan teknologi. 7. Pajak. 8. Perkiraan harga di masa depan. 9. Kebijakan pemerintah dan situasi politik. C. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Definisi mekanisme pasar yang lainnya yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan dari harga hingga pasar menjadi seimbang. Elastisitas. Elastisitas adalah konsep umum dalam mengukur respons atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Jika variabel A berubah karena variabel B berubah, elastisitas A terhadap B sama dengan perubahan persentase A dibagi perubahan persentase B. Ketanggapan atau responsiveness tidak cukup diukur dengan slope kurva permintaan karena nilainya tergantung unit ukuran yang digunakan. Maka elastisitas diukur dengan persentase. Tipe-tipe elastisitas: 1. Permintaan inelastis. 2. Permintaan inelastis sempurna. 3. Permintaan berelastisitas uniter. Penentu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan bergantung pada 1. Ketersediaan barang substitusi. 2. Pentingnya barang dalam anggaran perseorangan. 3. Kerangka waktu yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.